Maka kadang kita melakukan gadai. Tapi semoga panjenengan dan kita semua oleh Allah dianugerahkan rezeki yang halal dan berkah. Amin Allahumma amin. Pertama, ini dalil gadai ini. Dalil gadai ini ku ada di surat Al-Baqarah ayat 283. Di surat ini, di ayat ini Allah berfirman, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau ada di antara kita dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan itu kemudian tidak menemukan juru tulis, tidak menemukan orang yang mencatat farihanum maqbudah, maka kemudian boleh menggunakan hutang dengan jaminan. Nah, ini. Jadi gadai niku berhutang dengan menggunakan jaminan. Nah, niki di Quran diperbolehkan, di Quran niku diperkenankan. Maka bagi kulo kali panjenengan, karena niki ada di Quran, maka monggo boten masalah. Oleh karenanya, para ulama kita mendefinisikan, para ulama kita kemudian membuat kategori apa yang dimaksud dengan rohan. Rohan niku singularnya. Lalu kalimat pluralnya rihan. Jadi ja'lu ainin maliyah wasiqatan bidainin yustaufa minha 'inda ta'adzuril wafa. Secara hukum fikih, gadai itu menjadikan benda berharga sebagai jaminan hutang, sebagai jaminan hutang, atau tadi bahasa yang gampang, kita berhutang dengan jaminan. Andaikan nanti sulit, tidak mampu untuk kemudian melunasi hutang itu, maka gadainya tadi bisa dijadikan tebusan, bisa dijadikan barang untuk melunasi. Jadi, tapi biasanya kulo kali panjenengan akan mengambil barang jaminan karena di beberapa tempat gadai niku tidak saklek. Jadi misalnya HP niki misalnya, tapi niki HP second niki. HP ini kira-kira 2 juta misalnya. Tidak mungkin pegadaian niku mengeluarkan niki 2 juta, tidak mungkin. Niku namanya ngedol, niku namanya menjual. Jadi saya tidak tahu sistem di pegadaian niku, uang yang dicairkan dari gadai niku sekian persennya kalau dereng semerep. Apa separuh harga? Sebab kalau tidak diambil dalam 1 tahun, boleh jadi niki nanti akan turun harganya. Nah, kalau kali panjenengan sami semerep, benda niku, kalau benda niku bergerak makin lama makin turun, Mbak. Laptop, mobil, nopo mawon yang bergerak niku makin lama makin turun. Beda kalau benda niku tidak bergerak, maka makin lama makin mahal. Tanah, rumah, niku yang tidak bergerak niku makin lama makin mahal niku. Mungkin apa buatan, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya supaya HP kita laku mahal, Pak, tidak usah digerakkan, Pak. Tapi buatan. Nah, ini kita tetap ini pasarannya akan turun. Niki Rasulullah mengamalkan, Pak. Jadi Rasulullah niku pernah memiliki baju perang, Pak. Nabi niki memiliki baju perang. Baju perang niki oleh Nabi digadaikan. Niki yang ada di Turki niki. Kalau versinya Turki mengatakan niki baju asli, Pak. Tapi ada yang mengatakan replika. Kita tidak tahu mana yang betul. Tapi pada intinya
Nabi niku pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi, Pak. Kepada orang Yahudi, Nabi niku berhutang gandum. Nabi mengambil gandum, jaminannya niku baju perangnya Nabi, lalu gandum niki untuk beliau dahar bersama dengan keluarga. Padahal andaikan Nabi datang ke sahabat Abdurrahman bin Auf, Pak, akan diberikan niku. Andaikan Nabi bilang ke sahabat yang lain, Nabi akan memberi. Tapi niki Rasulullah niku boten jaluan, Pak. Nopo jaluan niku, Pak? Tidak mau merepotkan para sahabatnya. Jadi selama Nabi niku punya, selama Nabi niku bisa, Nabi niku ndak mau merepotkan, nggak penaan kepada sahabat. Maka Nabi mendatangi orang Yahudi, niki dalil, niki dalil kalau dengan non Muslim urusan sosial, urusan dagang niku boleh. Yang tidak boleh niku urusan lakum dinukum waliyadin, urusan ibadah niku ndak boleh, Pak. Kalau interaksi sosial, jual beli, pasien dan dokter, monggo boten nopo-nopo. Nah, jadi sampai Nabi wafat, Pak, baju niki belum diambil oleh Nabi. Taunya niku setelah Nabi wafat, Sayyidina Ali tanya, loh ini mana baju perangnya Nabi? Yang tahu Aisyah, Pak. Sayyidah Aisyah bilang, bajunya Nabi digadaikan kepada orang Yahudi. Akhirnya Sayyidina Ali niki datang kepada orang Yahudi menebus niku, Pak. Jadi hutang gandum niku dibayarkan, lalu oleh Sayyidina Ali diambil. Jadi andaikan kemudian Nabi dan sahabat niku tidak mengambil, apa namanya, niku menjadi barang jaminan yang kemudian dijadikan sebagai tebusan ketika tidak mampu melunasi. Wah, niki berarti panjenengan, wah ini kalau sudah ada dalilnya berarti setelah ini terus rajin-rajin menggadai. Nggih boten, Pak. Nggih kula kali panjenengan menggadaikan niki posisi-posisi tertentu saja. Posisi-posisi darurat mawon. Niki aturannya, aturan tentang harta gaden atau yang digadaikan niku la yaghliqur rahn min sahibih alladzi rahinahu lah. Pemilik barang, misalnya kula nggih, kula pemilik barang niki, ketika kula menggadaikan, maka barang niki belum lepas saking kula, tetap kula pemiliknya, tetap kula pemiliknya, ndak bisa lepas. Kecuali nanti sampun lewat batas yang sudah dijanjikan, yang sudah dijanjikan tanggal sekian kok tidak nebus, kok tidak mengambil, maka kemudian, tapi kalau dulu niku barang yang digadaikan niku, Pak, dengan harga niku tidak terlalu jauh terpautnya. Nah, kalau hari ini yang ada di praktek niku sangat jauh niku. Jadi kalau niku pernah diberitahu teman niku kalau cari pingin laptop bekas di tempat gaden, dan saya coba lihat ke tempat pegadaian niku, tapi yang swasta bukan yang BUMN niki, yang di ruko-ruko terima gaden ngoten niku, laptopnya saya berarti tidak diambil ini sama nopo ini, sama pemiliknya. Bagus-bagus. Cuma karena kulo mencari referensi, kok masih lebih mahal dari yang dari yang laptop umum, tapi akhirnya mencari ke yang lain. Jadi intinya sekali lagi, niki tetap masih menjadi pemiliknya sampai kemudian batas waktu yang sampai melebihi yang dijanjikan. Sementara
bagi penerima pihak penggadai, pihak yang menerima gadai, niku harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa, Pak. Makanya barang gaden niku disimpan, barang gaden niku di nopo namini diletakkan di tempat yang aman. Apakah boleh penerima gaden niku menggunakan barang yang digadai? Niki enten hadis nggih. Adz-dzahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Dulu di zaman Nabi niku wonten menggadaikan hewan tunggangan, Pak. Dulu kuda nggih. Kalau hari ini menggadaikan motor, nggih. Misalnya ada orang punya motor niki kira-kira harga 15 juta. Niku kalau digadaikan nggih mungkin sekitar 5 juta mekaten. Kulo yang menerima gaden, apakah boleh memakai motor? Boleh. Niki tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian selama kulo pegang motor niku enten masalah, businya mati, kulo sing anu, napa namine? Kulo yang nempui, Pak. Bensin habis otomatis naik bensin karena kita yang menggunakan. Dan beberapa hal lain niku berada di tangan orang yang menerima gaden. Oleh karenanya niki Imam Asyuti beliau katakan lau amma fin nas i'tiyadu ibahati manafi'ir rahni lil murtahin. Bagaimana kalau di sebuah masyarakat sudah terbiasa menggunakan barang gaden, maka menurut Imam Al-Qufal boleh, Pak. Contohnya gini ki, kulo niku gadah sederek, kulo niku punya dulur, punya kerabat, motornya niku gonta-ganti, Pak. Setelah ditanya kok gonta-ganti terus, gaden nih konco, jadi gadean milik teman. Jadi sering, ini muter-muter barang gadai motor, niku boleh dipakai. Atau mobil, atau tanah, Pak. Nah, niki yang sering di kampung niki. Di kampung niku kan tasik banyak nggih, masih banyak tanah-tanah yang dimiliki keluarga. Tapi kalau di Surabaya pun boten enten, Pak. Di Surabaya niku tanah niku bukan untuk disewa, bukan untuk digadai, tapi dibuat bangunan kos-kosan, Pak, nenten Surabaya. Lebih menjanjikan. Misalnya ada orang Pak niki kulo gadah tanah, niki kulo gadaikan. Biasanya kalau tanah niku, Pak, diberi surat. Motor nggih makanya motor niku nggih BPKB-nya yang diberikan. Lalu panjenengan yang menerima gaden niki boleh menggunakan tanah niki untuk cocok tanam niku angsal. Nanti untungnya sinten, kita tetap ke jenengan. Jenengan tidak perlu melibatkan pemilik tanah. Wong niku pemanfaatannya diberikan kepada panjenengan. Maka nih untuk di beberapa tempat ada istilah sewa tanah. Kalau sewa tanah niku agak mahal, Pak. Tapi kalau gaden tanah niku lebih murah. Cuma angel, madosi niku angel, Pak. Madosi orang kalau sewa tanah niku kan lebih banyak orang yang mencari. Kalau gaden niku pemiliknya, nah, namanya pemiliknya niku dia yang membutuhkan, maka diberi harga agak rendah. Nah, ini yang kemudian membedakan akad zaman sekarang dengan zaman dulu, Pak. Zaman dulu niku barang niku ndak ada surat, tapi sekarang enten surat. Jadi napa namine kula kali panjenengan laptop niku enten suratnya, enten penomoran. Tapi boten berlaku nek niki, Pak. Yang lebih berlaku niku nggih ten tanah kali kendaraan. Niki yang lebih berharga niku suratnya. Suratnya. Terbukti kalau ada motor tidak ada surat niku anjlok, Pak, harganya niku murah.
Pun niki terakhir niki. Niki sebab nopo kok kula sampaikan niki? Sebab ten pegadaian yang ada niku Pak masih menerapkan sistem bunga. Nggih. Terus misalnya niki, kalau ada orang mau menggadaikan uang, menggadaikan barang nggih, ten pegadaian antara 1 juta sampai 2,5 juta niku tasih enten uang administrasinya. Administrasi mantun niku mangke ketika pembayarannya ngeten niki tasih wonten sekian persen niku. Niki kembali ke pembahasan yang agak awal niku wau, namanya menggunakan sistem riba, Pak. Sistem bunga. Kulo jelaskan riyen, apakah setiap bunga niku haram? Boten, Pak. Tidak semua bunga niku haram. Panjenengan dulu mungkin menikahi bunga desa, Pak. Bagi panjenengan pun halal niku, Pak. Meskipun namanya bunga desa. Baru saja kemarin ada citra bunga lestari. Ini halal bagi suaminya, Pak. Artinya tidak semua bunga niku haram. Atau panjenengan ketika lama merindukan dengan istri, lalu duduk di dekat istri, niku kan hati terasa berbunga-bunga. Niku juga bunga yang tidak haram. Nah, yang kemudian niki, Pak, ketika kalau kali panjenengan menggadaikan sesuatu, ketika membayarnya niku enten kelebihan yang digadaikan. Gadainya 1 juta, bayarnya 1 juta pinten, Pak? Dalam kan enten selisihnya niku yang kemudian menjadikan riba ngeten meriku. Maka kembali ke prinsip awal dulu, nek kulo kali panjenengan darurat pinjam uang tidak menemukan kecuali di tempat itu niku darurat, maka tidak berdosa, Pak. Tidak berdosa keranten faktor darurat. Intine kulo kali panjenengan terkait dengan masalah niki, tetes untuk niki, untuk gaden niku upayakan dengan niki kulo bicara fikih, kulo bicara fikih, dahulukan yang tidak ada unsur riba. Terus gaden ten dulur, gaden ten tonggo, niku tidak ada unsur riba, Pak. Nek sampun boten enten, maka kemudian menggunakan pegadaian syariah, Pak. Tapi jenengan tetap akan terkejut nanti, karena di dalam penggadaian syariah niku tetap ada yang namanya prosentase, tapi bukan riba, Pak. Namanya bagi hasil. Bagi hasil. Cuma bagi orang yang apa namanya, bagi orang yang kemudian masih sulit memahami, niki akan menganggap niku kauno bedane dengan apa namanya, dianggap tidak ada bedanya antara riba dengan yang tidak riba. Antara riba dengan bagi hasil. Sekedap kulo riyen nate membuat kulo supi nama filenya tetes ngeten. Insyaallah ten mriki sanes supi kulo tetes ngeten, Pak. Di dalam hukum Islam, hukum Islam niku, Pak, tidak melihat barang jadinya. Misalnya nggih, ten mriki enten 2 sate. 1 sate ayam, 1 sate kambing, Pak. Islam niku tidak melihat sate di atas meja, bukan. Yang dilihat di dalam Islam niku prosesnya. Kalau kambingnya niki disembelih, dibuat sate, maka halal, Pak. Karena yang dilihat prosesnya disembelih. Lalu ada ayam, ayamnya niki ayam tiren.
tiren niku mati kemarin. Ayam mati, bangkai, lalu dibuat sate, disajikan dan meriki. Yang dilihat dalam hukum Islam bukan yang sudah disajikan, tapi yang dilihat prosesnya. Kalau prosesnya niku bangkai, maka haram, Pak. Kalau prosesnya niku bukan bangkai tapi disembelih, maka halal. Yang ada di metode bank syariah niku bukan hutang riba, bukan, tapi bagi hasil. Bagi hasil. Jadi gini ki tetap, kalau bagi kami yang alhamdulillah dulu mempelajari hukum Islam, kami bisa membedakan. Tapi yang tidak banyak mempelajari, melihat dan mereka, podo-podo sate ini kok. Sama-sama nopo ini, sama-sama sudah disajikan dalam bentuk matang. Tapi sekali lagi, kalau kali panjenengan andaikan darurat, meskipun niki dari proses ayam tiren, famanitturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaih, niku darurat, Pak. Sami dengan niki paling sering kalau sampaikan niki. ATM niki, Pak, niki di dekat Masjidil Haram. Niki ATM di depan hotel-hotel Mekah niku. Niku pun enten logo Bank Internasional, Pak. Aku lo kali panjenengan damel niku, damel ATM niki, karena kita tidak bisa menghindar dari sistem riba. Makanya leres dawuhnya Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba. Tidak akan tersisa kelak di antara umatku kecuali mereka akan makan riba. Kalau mereka tidak makan riba, asabahu min ghubari. Mereka akan terkena percikan debu-debu riba. Hari ini kalau kali panjenengan tidak makan riba, tapi punya aplikasi e-banking, kalau kali panjenengan tidak makan riba, betul, tapi masjid-masjid damel kris, sedekah infaknya nih gulun damel kris. Terus sekali lagi, niki pun akhir zaman istilahnya. Saking kalau cekap semanten, monggo kalau ada pertanyaan, baik seputar masalah niki atau masalah yang lain, kulo sumangga akan. Inggih, monggo. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Leres. Ibnu Hajar beliau mengatakan, ketika kulo kali panjenengan tidak bisa lepas dari transaksi riba, harus mencari di tempat yang ada ribanya. Niku batas daruratnya seperti apa? Kalau terangaken fikihnya dulu, ya. Fikihnya itu darurat niku nek pun menyebabkan kematian, Pak. Nek menyebabkan kematian niku baru namanya darurat. Kalau kali panjenengan menggadaikan niku kan tidak sampai ke urusan mati kan. Maka kalau kali panjenengan ada pendapat level di bawahnya. Level di bawahnya niku bukan darurat tetapi kebutuhan, yakni hajat. Terus yang dimaksud darurat ten mriki, darurat niku tidak menemukan lagi ten dulur boten saged, ten konco boten saged, ten pundi mawon boten saged. Sementara kula kali panjenengan harus segera ada uang, Pak. Contohnya keranten ditagih, ditagih uang jatuh tempo. Ini kalau sampean tidak segera melunasi 3 juta, saya rampas isi rumahnya. Niku mengkhawatirkan, Pak. Saya ambil ini
Nah niku kulo kali panjenengan masuk kategori darurat, tapi bukan darurat yang bukan darurat fikih, tapi darurat bahasa kita, bahasa kulo kali panjenengan. Atau misalnya panjenengan putra putrinya niku mau menikah tahun depan, tiba-tiba pihak laki-laki ingin segera dimajukan bulan depan. Gak iso pak, ngenteni tahun ngarep, anakku mau mutasi, pokoknya segera pernikahannya bulan ngarep. Nah, begitu kurang beberapa hari mau nikahan, mau sewa apa namanya, sewa kuade, sewa catering, dereng wonten pak, kemana-mana pinjem tentulur dereng wonten, lah kok terpaksa menggadaikan. Nah istilah yang tepat niku terpaksa. Jadi daruratan mriki yang dimaksud niku terpaksa, tidak bisa menghindar, tidak menemukan lagi yang lain, maka kulo kali panjenengan di fikih niku ada istilah al-hajat qad tunzalu manzilatad darurah. Terkadang kebutuhan mendesak niku bisa masuk kategori darurat. Jadi pancen nek secara fikih niku agak ketat pak. Di fikih niku kata-kata darurat niku agak berat. Tapi kulo kali panjenengan lebih ke keterpaksaan karena tidak menemukan di tempat yang lain, sementara kebutuhannya pun juga terus semakin mepet, maka kulo kali panjenengan sampun diperkenankan keranten gini kuau kepepet, darurat, terpaksa lan sak piturutipun. Monggo meditasi wonten. Nggih. Nggih, leres. Kita tingali tetes terkait dengan masalah niki, terkait dengan masalah semacam penghitungan nggih. Penghitungan kita lihat terlebih dahulu nggih, kita lihat terlebih dahulu di nopo namini di bank syariah niku namanya adalah murabahah. Murabahah niku bagi hasil. Okay. Namanya bagi hasil. Dan mriki mudharabah dan juga muzaroah, musakoh niku bagi hasil. Jadi yang di bank syariah niku, yang di bank syariah niku uang niku akadnya tidak dipinjamkan, boten. Tetapi pihak bank niku menjadi pemodal. Kita datang ke bank syariah, akadnya kita kan akad pinjam. Tapi oleh bank syariah niku bukan pinjam, tetapi diberi modal. Ini kami punya modal 100 juta. Anda bawa uang ini untuk dikelola. Untuk dikelola, nanti membayar kepada kami niku bagi hasil. Membagi hasil. Jadi di bank syariah niku mekaten. Namanya mudharabah atau muzaroah. Sehingga kalau kali panjenengan
niku kan mesti ngitung ke bank syariah. Misalnya 100 juta, per bulannya sekian, 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 dalam 3 tahun kepanggih 140 juta. Lalu panjenengan ke bank konvensional, setelah ditotal, lah kok kacek larangan dan bank syariah. Oke. Jadi terus pundi ketika kemudian seperti itu, lalu kemudian